Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Jessica Pasaribu, Nabila Putri Salia, Dinda Ayu Lestari, dan Reza Fairuzabadi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai industrialisasi dan Indonesia dalam era globalisasi. Selamat menyaksikan. Pembangunan sektor industri di Indonesia. Menurut KBBI, industrialisasi diartikan sebagai usaha menggalakkan industri dalam suatu negara. Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Faktor-faktor pembangkit industri di Indonesia. Di sini terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, ada struktur organisasi. Yang kedua, ideologi. Yang ketiga, kepemimpinan. Struktur organisasi ini dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor. Yang kedua, ideologi, yang dimana diperlukan sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi. Yang ketiga, kepemimpinan, yang dimana pemimpin harus cermat dalam mengambil keputusan karena berpengaruh terhadap kepercayaan pasar. Faktor penghambatan industri di Indonesia. 1. Keterbatasan teknologi. Karena apabila bidang teknologi kurang dikembangkan, maka akan menghambat pertumbuhan industri di Indonesia. 2. Kualitas sumber daya. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat pertumbuhan industri. 3. Keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi dapat menghambat pertumbuhan industri. Strategi pembangunan sektor industri dibagi menjadi 2, yaitu 1. Strategi substitusi import atau inward looking, bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor, membangun industri barang-barang konsumsi, dan mengembangkan industri hulu. 2. Strategi promosi ekspor atau outward looking, berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta rupiah atau 4.174,9 dolar Amerika. Ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2019 dibanding triwulan 4 tahun 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,97%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto sebesar 59%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32% dan Pulau Kalimantan 8,05%. Globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Bentuk nyata globalisasi ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan teknologi sehingga mengubah konsep ruang dan waktu. Yang kedua, terjadinya ketergantungan pasar dan produksi di ekonomi di negara yang berbeda sebagai akibat dari adanya perdagangan internasional. Yang terakhir, adanya interaksi kultural mengenai aneka hal baru yang melintasi aneka ragam budaya. Implementasi industri 4.0 dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan ekonomi Pancasila berbasis digital.
Karakteristik Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah tahapan dalam pembangunan pengetahuan di mana batas antara dunia fisikal, digital, dan biologi semakin mengabur. Digitalisasi menjadi kata kunci pada era ini, terdiri atas digitalisasi jaringan, digitalisasi produk dan jasa, digitalisasi model bisnis dan akses pelanggan tanpa terkecuali. Semua aktivitas manusia akan dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau digital, contohnya seperti memesan makanan, memesan tiket pesawat, memesan kamar hotel, mengontrol pemakaian listrik di rumah adalah contoh hal-hal keseharian yang bisa dilakukan secara digital. Dampak era revolusi industri 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya interkoneksi antara mesin fisik dengan sistem produksi. Terdapat beberapa teknologi yang menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital. 1. Internet of Things or IoT. Internet of Things merupakan konsep di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga mampu mentransfer data tanpa memerlukan bantuan manusia. 2. Big Data. Big Data merupakan istilah untuk mendeskripsikan volume informasi yang besar, baik yang terstruktur maupun informasi tidak terstruktur. Data atau informasi tersebut bisa disusun, diolah, dianalisa, dan disimpan. Big Data sudah dimanfaatkan dalam berbagai jenis bisnis, serta mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis. 3. Augmented Reality. Augmented Reality atau AR merupakan teknologi yang mengkolaborasikan benda maya baik 2 atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata 3 dimensi, kemudian memproyeksikannya dalam waktu nyata. 4. Cyber Security. Cyber Security adalah aktivitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack. Cyber attack merupakan aktivitas disengaja yang menargetkan sistem informasi untuk merusak, mengubah, atau mencuri ketersediaan informasi, integritas atau integrity, dan kerahasiaan atau confidentiality. 5. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan teknologi komputer yang memungkinkan mesin yang memiliki kecerdasan mirip manusia, mulai dari melaksanakan tugas serta mengambil keputusan dengan tepat tanpa bantuan manusia. Artificial Intelligence mampu mempelajari dan menganalisis data secara berkesinambungan. Kemampuan memprediksinya akan semakin baik apabila data yang diterima semakin banyak. Keenam, Additive Manufacturing. Additive Manufacturing adalah teknologi percetakan 3D yang digunakan oleh industri manufaktur, tidak hanya sebagai printer 3D, namun juga direct digital manufacturing dan rapid prototyping. Di era yang serba digital ini, desain berbentuk digital bisa diwujudkan menjadi produk nyata menggunakan komputer dan software, khusus AM. Ukuran dan bentuk yang dihasilkan pun sama sesuai gambar desain yang dibuat. Ketujuh, Integrated System. Integrated System adalah serangkaian proses yang menghubungkan sistem komputer dan software secara fisik dan fungsional. Integrated System ini akan menyatukan antar komponen subsistem dalam sebuah sistem agar setiap bagiannya bisa berfungsi layaknya kesatuan sistem. Kedelapan, Cloud Computing. Cloud Computing atau komputasi awan merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpan data, dan aplikasi. Teknologi ini memungkinkan para pengguna memperoleh hak untuk mengakses dan menjalankan program melalui komputer dan jaringan internet tanpa instalasi.